OTW lagi, gas lagi, gas lagi, gas lagi. Bab 2137. Setelah keduanya keluar, Miaoyu tidak kehilangan kesabaran. Dia melakukan persis apa yang dikatakan Li Fugui. Ketika dia melihat Hua Duo dan yang lainnya, sebelum ada yang bertanya, dia berkata terus terang kepada orang-orang di depannya, "Tuan Li dan saya akan pergi mencari ayah saya. Kalian tunggu di sini dulu." Selain itu, tidak seorang pun boleh meninggalkan hotel sampai kita kembali. Semua orang jelas terkejut ketika mendengar ini, dan kemudian mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke Li Fugui. Li Fugui merentangkan tangannya, dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Miaoyu tidak ingin berbalik saat ini. Melihat Li Fugui, dia bertanya dengan dingin, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Apakah kamu tidak akan berbicara dengan ayahku? Ayo pergi." Li Fugui menghela nafas. Oke, saat kamu berada di bawah atap, kamu harus menundukkan kepalamu. Ya. Duo, kamu tunggu di sini bersama Qian Qiong dan yang lainnya. Aku akan mencari Tuan Simierv sekarang. Hua Duo memasang ekspresi khawatir di wajahnya. Agak gelisah, dia berbisik kepada Li Fugui. "Fugui, apakah semuanya akan baik-baik saja?" Wajah Li Fugui dipenuhi dengan senyuman percaya diri, dan dia berkata dengan santai, "Jangan khawatir, saya hanya pergi menemui Tuan Simierv untuk mendiskusikan sesuatu. Aku akan segera kembali." Katanya, Li Fugui berpikir, bagaimana ini bisa berbahaya? Bukannya saya belum pernah ke kota Nanshan sebelumnya. Belum lagi, Miaoyu di sampingnya bukanlah orang yang kuat di sekte tersebut. Jika ditempatkan pada zaman dahulu, gadis ini bisa dianggap seorang putri. Sangat menyenangkan memikirkan untuk berkencan dengan seorang putri kecil yang muda dan cantik. Tentu, ide ini, Li Fugui tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan Hua Duo melihat ke dalam. Setelah Hua Duo melihatnya, telinganya hampir kapalan. Bagus, Hua Duo tidak diketahui. Tunggu sampai Li Fugui dan Miaoyu keluar. Hua Duo memandang Ibu Pertiwi dan Chang Qiong dengan gelisah. Kalian bilang tidak akan ada bahaya bagi Fugui untuk berkencan dengan Miaoyu kali ini, kan? Tanpa diduga, Chang Qiong berkata sambil tersenyum saat ini, "Jika kamu berkencan seorang wanita cantik, bisakah kamu apa bahayanya? Selain itu, kekuatan Fugui saat ini, kecuali mungkin gagal di depan sekte Tiongkok kita, memiliki keunggulan besar di depan siapapun di luar negeri. Kami tidak diperbolehkan keluar. Kami istirahat saja di hotel." Setelah meninggalkan kata-kata tersebut, King Qiong berbalik dan berjalan ke atas. Hua Duo berdiri di sana dengan pandangan kosong. Memikirkan kembali masalah ini dengan hati-hati, dia perlahan-lahan menemukan banyak keraguan. 3 atau 5 menit telah berlalu. Ketika Hua Duo menyadari bahwa Li Fugui dan Miaoyu kemungkinan besar akan bergabung untuk menipunya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, mengertakkan gigi peraknya, dan mengutuk dengan suara rendah. Brengsek. Zensan tiba-tiba, orang-orang mendengar omelan Hua Duo. Ketiga gadis itu berkumpul, penuh rasa ingin tahu. Hua Duo bertanya, Duo, kenapa kamu tiba-tiba memarahi orang?" Hua Duo berkata dengan keras, "Li Fugui bajingan ini pasti mengajak Miaoyu jalan-jalan. Aku tahu dia seperti ini cinta satu demi satu lagi. Coba kita lihat, kali ini kita meninggalkan kota Nanshan. Mungkin Miaoyu akan mengandung anak Li Fugui." Jenny melihat wajah Hua Duo dipenuhi amarah. Pria di sebelahnya tertawa pelan dan berkata, Duo, jangan terlalu kesal. Apa yang salah jika pria luar biasa seperti Fugui memiliki wanita di sampingnya? Lagi pula, dia sekarang adalah kaisar darah dari darah kita klan. Menurut tradisi klan darah kita,
Selain memiliki seorang ratu, kaisar darah juga harus. Jenny belum menyelesaikan kata-katanya. Huaduo kemudian mengikuti perkataan Jenny dan berkata, apalagi yang harus dilakukan? Bukankah dia seharusnya dilengkapi dengan 3 istri dan 4 selir? Yuzhen menutup mulutnya, terkikik, dan menjawab dengan suara rendah, ada apa? Apakah kita masih harus memberinya 3 istri dan 4 selir? Apakah itu tidak dihitung? Ya, kata-kata Yuzhen jatuh pada tempatnya. Huaduo juga terdiam. Ya, menghitung dengan jari Anda, bukankah sekarang ada 3 istri dan 4 selir di sekitar Li Fugui? Bahkan lebih tepatnya, ada lebih banyak orang dari ini. Mari kita bicara tentang Li Fugui. Setelah berkencan dengan Miao Yu, di bawah tatapan penuh harap dari Miao Yu, Li Fugui mengedarkan energi di tubuhnya. Kemudian, dia menatap Miao Yu dan berkata sambil tersenyum, oke, kemarilah sekarang, saya akan memelukmu dan kita bisa terbang. Miao Yu setengah membuka mulutnya dan bertanya dengan tidak percaya, Tuan Li, bisakah kamu terbang sekarang? Li Fugui berkata sambil tersenyum, apalagi yang bisa kamu lakukan? Haha, jangan khawatir, ayo pergi dan melihat. Berangkat lebih awal dan kembali lebih awal. Setelah mendengar ini, Miao Yu merasa cemas dan melangkah maju dengan membelakangi Li Fugui. Li Fugui dengan lembut memeluk Miao Yu. Kontak dekat ini membuat Li Fugui merasa cemas. Dan Miao Yu, setelah diangkat dari tanah oleh Li Fugui, dia terus menghela nafas terkejut. Sungguh, benar-benar terbang. Sungguh, Tuan Li, kamu terlalu hebat, bukan? Ya Tuhan, orang bisa terbang seperti itu ini. Apa prinsip di balik ini? Tanya Miao Yu, ini seperti bertanya tentang sebuah batu. Bahkan Li Fugui ingin menjelaskan, dia hanya bisa menjelaskan mengapa orang bisa terbang dari sudut pandang seorang praktisi. Namun jelas mustahil bagi Miao Yu untuk memahami hal ini dari sudut pandang ilmiah. Mendengarkan deru angin di telingaku, Miao Yu, manusia ikan yang belum pernah berlatih sebelumnya, mau tidak mau mulai gemetar. Li Fugui merasakan ini dan bertanya dengan prihatin. Ada apa? Apakah kamu merasa sedikit kedinginan? Miao Yu mengangguk ringan. Ya, anginnya terlalu kencang, kamu terlalu cepat. Senyuman muncul di bibir Li Fugui. Dia memeluk Miao Yu lebih erat dan perlahan memindahkan sejumlah vitalitas ke dalam tubuh Miao Yu. Ketika Miao Yu merasakan tubuhnya menjadi hangat, dia meraih pergelangan tangan Li Fugui dan berkata dengan cepat, Tuan Li, ini sungguh luar biasa. Ya Tuhan, tubuhku tiba-tiba menjadi hangat. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda melakukannya? Mungkinkah kamu benar-benar bidadari yang diutus Tuhan kepadaku? Aku mendengar kata, malaikat, senyum cerah terlihat di wajah Li Fugui. Malaikat apa? Saya bukan malaikat. Saya hanya seorang praktisi biasa. Tentu saja, Miao Yu tidak mengerti arti dari 3 kata praktisi. Dia bertanya, praktisi? Praktisi macam apa? Li Fugui berkata perlahan, mengultivasi tubuh, mengultivasi sifat, dan mengultivasi pikiran. Saya tidak akan dapat menjelaskan hal ini kepada Anda untuk sementara waktu. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, datanglah ke negara kami, dan saya akan memberitahu Anda apa itu latihan, Miao Yu. Berkata dengan penuh semangat, benarkah? Saya sangat menantikannya, mendengar apa yang Anda katakan. Saya bisa, aku tidak sabar untuk pergi ke Tiongkok sekarang. Fugui tersenyum dan berkata, mari kita tunggu sampai nanti untuk membicarakan tentang pergi ke Tiongkok. Untuk saat ini, mari pertimbangkan apa yang akan kamu lakukan ketika kamu tiba di kota Nanshan. Bab 2138, Miao Yu perlahan-lahan sadar kembali. Dia berbisik, baiklah, sebaiknya aku mendengarkanmu. Setelah aku sampai di sana,
kamu bisa mengajakku berkeliling kota. Li Fugui tidak banyak bicara, dia juga menarik kembali pikirannya. Sambil menggendong Miao Yu, dia tiba di kota Nanshan dalam waktu singkat. Saat ini malam tiba, di dalam kota Nanshan, cahaya lilin berkelap-kelip. Ketika Li Fugui dan Miao Yu mendarat, mereka sudah bisa mendengar isak tangis sedih dari orang-orang di kota. Li Fugui mendarat di atap, dia membantu Miao Yu duduk terlebih dahulu. Miao Yu melihat sekeliling, meskipun ibu kota tempat dia berada miskin. Tapi setelah melihat pemandangan di depannya, dia terkejut. Ada rumah batu sederhana di mana-mana, untuk beberapa rumah, diperkirakan sulit terlindung dari angin dan hujan. Di samping itu, tidak ada jalan aspal mulus di sini, dan tidak ada fasilitas listrik. Datang ke sini serasa berwisata ke zaman dahulu kala. Li Fugui duduk diam di depan Miao Yu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Miao Yu terdiam untuk waktu yang lama. Dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Li Fugui, "Tuan Li, bukankah menurut Anda tidak ada mobil dan barang lain di sini?" Li Fugui dengan santai tersenyum dan berkata, "Apa yang dilakukan menurutmu?" Miao Yu terdiam lagi. Saat ini, Li Fugui memperkenalkan dengan suara rendah, "Sekarang ada kurang dari 40.000 penduduk di sini. Kota kecil yang awalnya berpenduduk 50.000 orang saat ini sedang mengalami wabah." Wanita di rumah itu tersedak dan berkata, "Anakku, anakku yang malang, hari ini adalah hari ke-7 sejak kamu pergi. Aku sangat merindukanmu." Segera setelah itu, pria di sampingnya berbisik, "Jangan menangis. Kita di kota Nanshan bisa diselamatkan kali ini setelah bertemu dengan peri kecil. Aduh, Tuhan tidak akan meninggalkan kita." Wanita itu berkata, "Tetapi peri kecil itu telah pergi." "Ya," pria itu menjawab, "saya mendengar bahwa peri kecil pergi untuk membantu kita mengangkut bahan obat. Untuk mengobati penyakit kita, kita membutuhkan bahan obat, kan? Tetapi di mana kita dapat menemukan bahan obat yang lebih baik di kota sekarang?" Wanita itu berkata, "Saya harap peri kecil itu dapat segera kembali. Selama peri kecil itu kembali, kami akan membantunya membagikan bahan obat kepada orang lain di kota secepatnya." Pria itu berkata dengan keras, "Itu pasti, kita harus membantu peri kecil itu." Mendengar ini, Miao Yu berbisik, "Orang-orang di sini merasa sangat peduli." Li Fugui menghela nafas, "Orang-orang di sini masih sangat sederhana. Mereka sama sekali bukan orang-orang pengkhianat dan licik yang dikatakan ayahmu. Antara orang-orang di sini dan Xie Mierfu. Tetapi, karena peraturan kota Nanshan selama ribuan tahun, orang-orang di sini telah menjadi duri di pihak ayahmu." Sebuah duri dalam daging, Miao Yu mengepalkan tangan kecilnya yang berwarna merah muda. Dia melihat ke depan. Li Fugui bertanya kepada Li Fugui kata demi kata, "Tuan Li, bisakah Anda memberitahu saya, apa yang terjadi?" Ketika Miao Yu melihat pemandangan di kota Nanshan dengan matanya sendiri, Li Fugui tidak lagi ragu-ragu. 10. Beritahu Miao Yu apa sebenarnya kata Maxi sebelumnya. Miao Yu selesai mendengarkan, benar-benar emosional. Pandangan dunianya runtuh. Dalam pikirannya, ayah saya maha kuasa. Tapi sekarang, aku tidak menyangka ayahku begitu jahat. Ketika Li Fugui menyadari kebencian Miao Yu yang tak ada habisnya terhadap Xie Mierfu melalui keterampilan menyanyinya, dia dengan cepat menyadari, "Miao Yu, aku tidak menceritakan keseluruhan cerita tentang masalah ini. Biarkan kamu membenci ayahmu. Sebenarnya, ayahmu memiliki kesulitannya sendiri dalam melakukan ini." Miao Yu mengepalkan tangannya,
dia mengucapkan kata demi kata, kesulitan. Kesulitan apa yang dia alami? Li Fugui berkata terus terang. Pikirkanlah, dia sangat mencintai ibumu pada awalnya. Tetapi pada akhirnya, siapa yang bisa membayangkan bahwa dia akan berakhir karena cinta ini telah berubah total dari manusia biasa menjadi manusia abnormal. Lagi pula, orang biasa tidak dapat memahami bahwa orang normal dapat menumbuhkan insang. Setelah orang luar mengetahui situasi ini, kamu mengira ayahmu masih hidup. Bisakah kamu bertahan dalam lingkaran orang biasa untuk waktu yang lama? Li Fugui tidak ingin Miao Yu dan Xie Mierfu saling bermusuhan. Bagaimanapun, negeri Aolai masih membutuhkan seseorang untuk mengelolanya. Suatu ketika Miao Yu dan Xie Mierfu berbalik melawan satu sama lain. Saat itu pasti akan menimbulkan gejolak di negeri Aolai. Tapi kemudian, banyak orang akan mengungsi dan meninggal tanpa tempat pemakaman. Setelah mendengar ini, Miao Yu bertanya dengan kasar, apakah Anda memaafkannya? Li Fugui menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan serius kepada Miao Yu, tidak, saya tidak memaafkannya, tapi saya bisa mengetahui pikirannya. Pikirkanlah, status ayahmu berbeda dari yang lain. Dia tidak hanya ingin Anda bertanggung jawab atas keluarga Anda, dan kamu juga bertanggung jawab atas jutaan orang di negara Aolai. Jika orang luar tahu bahwa ayahmu berbeda dari orang biasa, dan tubuhnya memiliki insang ikan, maka negara lain akan bisa mentolerirmu. Orang-orang ayah masih mau mendengarkannya. Dia melakukan ini hanya untuk menghindari terjadinya pembantaian di negara ini. Miao Yu menyeka air matanya. Tersedak isak tangis. Dia bertanya, lalu apa yang harus saya lakukan? Apakah menurut Anda saya harus mematuhi perintahnya dan bekerja dengan Anda untuk menindas orang-orang tak bersenjata di sini? Lalu memenjarakan semua orang di sini? Li Fugui menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, tidak. Selama Anda bersedia membantu saya kali ini, saya jamin penduduk kota Nanshan tidak hanya akan dapat menjalani kehidupan biasa, tetapi saya juga akan dapat membantu Anda dengan bangga datang ke negara untuk mendanai puluhan miliar dan meningkatkan kehidupan Anda. Standar hidup masyarakat lokal Anda, tentu saja, saya akan bernegosiasi dengan ayah Anda tentang investasi spesifik. Tetapi untuk saat ini, saya hanya ingin Anda membantu saya dan bekerja sama denganku untuk menyembuhkan penyakit orang-orang di kota dan mencegah penyebaran wabah. Miao Yu menggigit bibir merahnya dengan gigi peraknya. Dia terdiam lama, lalu menatap Li Fugui dan bertanya dengan serius, katakan padaku, Tuan Li, bagaimana Anda ingin saya membantu Anda? Li Fugui berkata terus terang, sebenarnya sangat sederhana. Anda hanya perlu untuk membantuku menghubungi lusinan mobil. Pada saat yang sama, hubungi bandara terdekat dan biarkan pesawat pengangkut yang kami hubungi mendarat dan mengangkut kumpulan bahan obat ini ke kota Nanshan terlebih dahulu. Miao Yu mau tidak mau berkata dengan terkejut, ah, apakah ini cukup? Li Fugui mengangguk. Dia tersenyum dan berkata, ya, sesederhana itu. Miao Yu bahkan tidak memikirkannya dan berkata terus terang, baiklah, kalau begitu, serahkan saja masalah ini padaku. Li Fugui tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal-hal berantakan lainnya. Dia berdiri perlahan dan berkata terus terang kepada Miao Yu, bagaimana? Haruskah kita kembali sekarang? Atau haruskah kamu berjalan-jalan di sekitar kota Nanshan? Miao Yu dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan, sebaiknya aku kembali dulu. Sesegera mungkin jika Anda menangani masalah ini dengan baik, Anda dapat memulihkan kesehatan masyarakat di kota Nanshan sesegera mungkin. Bersambung.